Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Waduh, habis bergadang tadi. Ini sorry banget, aku agak malam baru baru bisa upload karena satu dan lain hal lah intinya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, aku mau ini dulu. Kemarin ternyata ada yang nyawer lagi. Aku play dulu. Terima kasih banyak. Bos, 5.000 dari Boril. Pesan, Inzaghi bingung milih Zielinski atau Miki jadi starter ke depannya. Kalau untuk derby better Miki or Z. Alright, terima kasih banyak buat Boril. Kemarin berkali-kali Boril ini nyawer. Thank you very much. Thank you very much. Ini yang bikin semangat ini. Oke, aku jawab dulu ya. Bingung milih Zielinski atau Miki jadi starter. Kalau untuk derby better Miki or Z. Nah, kalau kita melihat murni dari permainan saja, aku pribadi terus terang lebih condong ke Zielinski. Tapi kalau perkiraanku sepertinya Mkhitaryan yang akan jadi starter. Kenapa? Karena yang di Liga Champions itu sudah Zielinski yang starter. Kalau tipikalnya Inzaghi ini, dia itu transisi dari pemain yang legend yang sebelumnya selalu jadi andalan ke pemain baru itu selalu dilakukan secara bertahap, tidak pernah langsung diganti, nggak pernah. Contoh yang paling kelihatan itu ya si Onana itu kan Handanovic sebenarnya itu sudah kalah jauh dari Onana, tapi sedikit demi sedikit baru sebelum akhirnya Handanovic benar-benar tersingkir dari starting 11. So itu kalau dari aku pribadi Zielinski lebih bagus, tapi perkiraan kayaknya nanti Mkhitaryan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Borel. Nah, langsung saja mumpung bahas soal derby. Wih, ini ngeri loh. San Siro sold out Inter Milan lawan AC Milan. Beda dengan kemarin AC Milan lawan Liverpool yang katanya itu nggak sold out karena kayaknya nanti aku bahas lebih ini di Milan ya. Katanya fans Milan banyak yang protes karena hasil yang tidak menyenangkan lah. Tapi sebenarnya kan mereka baru aja menang 4-0 di Liga. Lawan 4-0-nya aku lupa. Lawan pokoknya 4-0 kan. Cuman memang di Liga Champions kalah lawan Liverpool 3-1. Tapi come on, kalah lawan Liverpool 3-1. Skornya memang tidak besar ya untuk ukuran Milan. Tapi terus terang aku lihat extended highlightnya itu, aduh kacau memang. Pertahanan Milan kacau. Tapi kita nggak usah bahas terlalu banyak, nanti itu untuk ranahnya Ngomla, oke? Nah, berikutnya adalah Dybala ini. Sorry, bukan Dybala, maksudnya Roma juga mecat Rossi loh. Aduh, aneh Roma. Tapi nanti besok aku akan bahas di Ngomla. Sekedar kawan-kawan tahu, itu digantikan oleh Juric itu mantan pelatihnya Torino. Wow. Kemudian Acerbi ini menarik ini. Kalau kawan-kawan banyak lihat ya, wah minta tukar-tukaran jersey, tapi Acerbi dia di ininya bikin joke di di Instagramnya, di medsosnya, bilang aku minta kaosnya Haaland tapi nggak dikasih sama dia, gitu dia bilang. Gak tahu ini bener apa enggak. Yang jelas agak lucu. Wah gini apa, terus isi pelukan. Yang penting kayaknya mereka sama-sama respect Haaland sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Haaland respect kepada Acerbi, walaupun kita nggak bisa bilang Acerbi itu sebagai center back terbaik dunia atau salah satu yang terbaik di dunia. Tapi khusus untuk Haaland ini, Acerbi kayaknya benar-benar kryptonite-nya Haaland gitu bro. Kemudian berikutnya ada juga Inzaghi benar-benar memuji Jajentic display. Jajentic itu kan raksasa, ini mungkin maksudnya tampil yang sangat ngotot. Sementara itu dia sangat recovery-nya Di Marco ini, bintang Italia ini yang dimaksud adalah Di Marco untuk pertandingan lawan Milan. Walaupun belum bisa dipastikan, tapi dia optimis semoga bisa bermain lawan Milan. Karena terus terang tadi pagi lawan City ini terasa banget ada yang kurang. Crossing dari Di Marco itu kurang banget, nggak ada soalnya. Augusto tidak bermain jelek, tapi terus terang kalau dibandingkan Di Marco, harus diakui Di Marco lebih bagus gitu sih bro. Calhanoglu agak sombong ini, dia bilang kalau saja kita mainnya di San Siro kami akan mengalahkan Manchester City.
Aku no comment. Sebenarnya aku kurang suka komentar-komentar seperti yang what if only itu kayak apa ya, conditional sentence. Kalau saja, ya nggak bisa kita ngomong kalau saja. Mungkin kita menang kalau main di San Siro, mungkin aja malah kalah, who knows. Tapi sebenarnya konteksnya itu dia bukannya sombong ya. Dia bilang bahwa ini kayaknya terkait dengan gini, aku quote aja deh langsung. Dia bilang, kami berbicara kepada satu sama lain supaya bersenang-senang karena bermain melawan tim yang kuat seperti ini membutuhkan spirit yang tepat gitu. Semua orang memperkirakan ada atmosfer yang lebih hangat di sini. Maksudnya itu atmosfer yang lebih hangat itu mungkin terkait dengan, kalau kawan-kawan ada yang nonton di Golasso Sport itu ya, Peter Schmeichel mengkritik di stadion itu kayak adem banget. Ini big match loh, Liga Champion, tapi kayak aduh, malah dia bilang bahwa aku kira ini mainnya di San Siro. Karena justru lebih ribut ini Kurva Nord yang bertandang ke sana, sedangkan pendukungnya City kayak adem ayem aja. Mungkin sama kayak fans City di sini juga kan relatif adem ayem, yang suka ribut itu kan fans MU kan. Gitu. Nah, ini yang menarik, terus terang aku tidak menduga loh. Legendaris atau pelatih legendaris AC Milan mendeklarasikan Inter Milan akhirnya ada di sana. Mereka punya segalanya untuk melangkah jauh di Liga Champions. Akhirnya ada di sana itu maksudnya di level Eropa, karena kalau kawan-kawan ingat dia kan berkali-kali kayaknya dia bilang bahwa Inter itu bukan kelas Eropa. Nah, melihat pertandingan Inter lawan City, aku nggak ngelihat ada yang perubahan signifikan gitu. Kenapa sekarang dia sangat berubah ininya, apa namanya, komentar dia itu berubah? Aku nggak ngerti karena iya nggak? Bahkan kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau menurutku pribadi, performa Inter di final Liga Champion 2 musim lalu dibandingkan pertandingan tadi pagi, dari segi penampilannya saja aku menurutku bagusan penampilan Inter ketika di final. Cuman ya hasilnya waktu itu kita kalah, sedangkan tadi pagi kita seri. Terus terang aku nggak ngerti, aku sudah baca kalimat-kalimatnya juga ini. Setiap kali ini yang dari sini sih dia, Inter melakukannya dengan sangat baik. Hasil seri di Manchester melawan City yang hebat dari anak asuhan Guardiola ini memberi bukti bahwa Nerazzurri telah mencapai level yang tinggi dan bisa tetap ada di sana. Ini beda dengan yang diomongkan sebelumnya. Kemudian hal yang paling saya sukai dari Inter adalah tampilan dari courage itu keberanian. Ya, Nerazzurri tidak bisa, apa ya maksudnya, Nerazzurri itu tidak datang ke Manchester City untuk membangun barikade atau menderita menahan gempuran dominasi dari City. Dia bilang gitu. Setiap saat action dari City itu berhenti, Nerazzurri selalu siap untuk membalikkan keadaan dengan counter attack atau serangan balik yang sangat berbahaya. Ini berarti dalam hal mentalitas tim Inzaghi telah melakukan langkah maju yang apa ya, yang signifikan lah, yang layak dicatat. Terus terang aja it doesn't make sense gitu loh. Kalau kita lihat ini ya, dari segi statistik ini kelihatan Inter diobrak-abrik sih, 40 berbanding 60% penguasaan bola dengan peluang mereka 22, Inter cuma 13, walaupun kalau kita lihat peluang yang tepat sasaran itu cuma beda satu angka aja, mereka 5, Inter 4. So aku nggak ngelihat, maksudku ya aku sendiri apresiasi dengan penampilan Inter sangat Spartan. Harus kita akui loh, satu, kita harus objektif, kita harus fair menilai bahwa dari segi kualitas teknik kita masih kalah dibandingkan City.
Mereka ketika melakukan tiki takanya dia tak tok kita berusaha ngepres walaupun tidak ketat sekali, mereka tetap bisa leluasa. Sedangkan kita ketika berusaha melakukan tiki taka umpan-umpan pendek itu, wah ngeri pressingnya Pak. Beberapa kali sempat terlihat kita salah umpan lah. Pemain-pemain yang bisa dari Inter ya, yang bisa melakukan tektokan umpan-umpan jarak dekat bahkan di kotak penalti sendiri itu cuma Barella, Bastoni, dan Hakan. Oh, dan Zielinski juga kadang-kadang. Barella sendiri ada beberapa momen di mana dia berani sekali tak tok di dalam kotak penalti sendiri. Tapi itu cuma kalau Bastoni aja yang yang dia ajak baru dia berani kayak gitu. Kalau sama yang lain dia nggak berani. Yang mana ya ini bisa di apa ya, bisa dimaklumi sih. Sedangkan Manchester City siapapun itu mereka berani tak. Walaupun ya harus diakui mereka lebih berani itu karena bola itu lebih sering berada di wilayah internal. Kalau kita lihat di sini ada mana itu ya? Nah ini bukan. Nah ini dia. Konsentrasi permainan itu terpusat di kebanyakan di wilayah Inter Milan. Nah, jadi ya mereka kalau mau tektokan ya nggak apa juga karena di wilayah kita kan, walaupun bola kerebut masih jauh dari gawangnya sendiri. Sedangkan kalau Inter main tektokan itu di dalam kotak penalti sendiri loh. Aku agak gini sih, agak khawatir terutama ketika si Bisek itu, Jan Aurel Bisek itu. Di satu sisi aku sangat apresiasi dengan Bisek, dia bermain menurutku kalau kita di sini malah dia dikasih skor yang lebih besar daripada Bastoni loh, walaupun aku nggak setuju. Tapi tetap kita bisa katakan bahwa Bisek tampil dengan sangat bagus. Berkali-kali dia berani duel dengan Kevin De Bruyne, berani sekali. Berkali-kali dia dihajar, bang. Dan dia berapa kali ya? 2 kali dia ngegocek di depan kotak penalti Inter. Waduh, sampai jantungku agak berdebar-debar gitu. So beda resiko yang ditanggung kalau kita tiki taka di dekat daerah sendiri dengan mereka yang tiki taka di daerah kita gitu. Di dalam hal ini aku acungi jempol Barella sih, tapi tetap seperti omongku yang sebelumnya bahwa harus diakui kualitas teknik individu pemain kita kalah. Bayangkan mereka Josko Guardiol ini pemain center back aja mereka beli 70 juta. Sedangkan kita center back termahal kita itu adalah Bastoni 30 juta. Itu pun dibeli ketika 19 tahun. Sedangkan Guardiol itu 2 musim lalu kalau nggak salah dia dibeli. Satu lagi yang sebelum masih terkait dengan beda kualitas individu ini ya. Kalau kawan-kawan perhatikan di babak pertama, terus terang aku tidak ada khawatir. Bukannya tidak ada, maksudnya ya sedikit khawatir gitu. Walaupun kita lihat, ya aku tunjukin aja langsung biar lebih enak kan. Nah ini babak pertama, ini babak pertama ini kita membukakan peluang lebih banyak walaupun lebih sedikit ini kita penguasaan bola kita ya. Mana itu? Kok nggak ada? Oke ini dia. Oh nggak ada. Loh kok nggak ada? Kalau nggak salah di sini ada. Kalau nggak salah iya sekitar 36% untuk babak pertama penguasaan bola Inter berbanding mereka 67 lah ya. Tapi aku nggak merasa ada ancaman terlalu berarti dari dari siapa namanya itu City. Nah kemudian yang sangat menentukan adalah kualitas skuad cadangan kita. Ketika mereka mengganti Kevin De Bruyne, kemudian siapa lagi satu diganti itu aku lupa. Kan Kevin De Bruyne diganti, Savinho juga diganti. Itu yang masuk Foden dan Gundogan. Tidak ada penurunan kualitas permainan dari City. Sedangkan Inter di babak kedua itu kalau nggak salah yang pertama ditarik itu adalah Zielinski, kemudian ada 2 itu Zielinski dan siapa ya lagi satu aku lupa 60 Thuram. Zielinski dan Thuram.
So permainan Inter langsung mengendor. Terbukti di babak kedua, kalau tadi aku perlihatkan di babak kedua itu di babak pertama kita punya 10 peluang, mereka cuma 9 peluang. Lihat, kita lebih banyak loh bikin peluang. Peluang tepat sasaran 3 kali lipat, kita 3, mereka cuma 1. Tapi memasuki babak kedua ketika Inter melakukan pergantian, mereka juga melakukan pergantian, langsung jomplang, Pak. Mereka 13 peluang, Inter cuma 3 peluang. Mereka 4 tembakan tepat sasaran, Inter cuma 1. Bahkan kalau kita lihat expected goal mereka 1,4, Inter cuma 0,15. Mereka punya 3 peluang besar di babak ketiga. Kalau itu sundulannya Gundogan lah, Haaland kayaknya ada 1 tembakan yang tapi nggak terlalu berbahaya sih. Foden ada tembakan dia, tapi kan tembakannya ke atas kan. Bandingkan dengan di babak pertama, mereka itu cuma 1 peluang besar. Di sini kelihatan apa? Kualitas pemain cadangan kita jauh dibandingkan City. Bayangkan mereka yang main jadi cadangan itu adalah Foden. Foden itu MVP Liga Premier musim lalu. Kemudian Doku. Wah, siapa lagi yang masuk cadangan mereka? Foden, Gundogan, Doku. Bahkan mereka itu cuma 3 ganti pemain, sedangkan Inter dihabisin 5 pemain. Ini kan wow banget kan. Menurutku penderitaan Inter di babak kedua karena ya kualitas pemain cadangan kita nggak sebagus City. Itu faktor utama. Sedangkan di babak pertama ketika kita tampil dengan let's say kekuatan terbaik Inter kecuali Pavard dan si siapa namanya itu Di Marco, kita itu mengimbangi walaupun mereka banyak pegang bola, tapi kan cuma tak back pass horizontal ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke kanan kayak gitu. Sedangkan Inter dapat bola push ke depan gitu. Jadi aku terus terang melihat permainan City di babak pertama justru mirip seperti permainan Inter ketika lawan Monza. Kita kan menguasai pertandingan tapi ya banyakkan ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke belakang gitu kan. Itulah justru yang ingin aku apresiasi adalah walaupun di babak kedua ketika kita dibombardir, ketika benar-benar tapi ini yang menurutku dibilang gigantic display, penampilan raksasa, penampilan luar biasa. Itu kan cuma gaya bahasa aja kan. Penampilan luar biasa itu menunjukkan mental bahwa oke, kayaknya kita susah ini mau menang tapi nggak mau kalah gitu loh. Luar biasa. Terus terang saja aku puas dengan hasil ini. Bukannya apa ya, kayak mencari alasan lah, kayak cari excuse. No, aku benar-benar puas. Kan aku dari bikin preview aku akui bahwa kualitas City itu masih di atas Inter, harus diakui. Kalau kawan-kawan menganggap City itu seimbang dengan Inter ataupun di bawah Inter, menurutku delulu gitu. Delusional itu. Harga skuad mereka itu nggak ngotak, Pak. Haaland itu berapa itu? Kemudian Ederson, Ruben Dias sama Akanji nggak terlalu mahal. Guardiola yang aku bilang tadi kayaknya sekitar 70-an juta lebih itu dibeli. Rodri calon pemain terbaik dunia. Sedangkan kita punya calon pemain terbaik dunia yaitu Lautaro, tapi sampai sekarang dia belum menemukan permainan terbaiknya. Aku harap lawan Milan dia akan ngegol, dia akan ketemu kembali sentuhannya, habis itu keran golnya akan mengalir terus gitu. Dan Thuram juga agak menurun sih Thuram, walaupun nggak jelek juga tapi kalau boleh aku benar-benar apresiasi 3 pemain yang menurutku tampil sangat mengejutkan. Bukan 3 pemain, kalau kita bilang penampilannya mengejutkan itu 2 pemain yaitu Taremi dan Zielinski. Taremi sangat bagus kalau kita bandingkan dengan Lautaro, bagusan Taremi mainnya tadi pagi itu. Kalau kita bandingkan dengan Thuram pun bagusan Taremi main menurutku. Dan ini aku setuju, dia dikasih nilai 7,0, Marcus Thuram 6,9. Kalau aku 6,5 aja cukup lah untuk Thuram. Itu. Nah,
Zielinski, wih aku sampai sempat ngomong sama si Rangga, wow, si Zielinski akan segera jadi fans darling Inter. Dia langsung bilang, wah kekuatan pemain terbaik Polandia nggak main-main beli gitu. Bener loh Zielinski. Makanya aku bilang Fratesi mau menggeser Barella, dengan permainan Barella kemarin nggak mungkin. Mau menggeser Zielinski susah. Justru Mkhitaryan harus berhati-hati. Mkhitaryan kalau mainnya masih kayak kemarin, apalagi nanti kan karena sudah Rusia, dia kemungkinan akan menurun lagi permainannya, ya akan tergeser oleh Zielinski. Dan itu layak ya, namanya ini kan tim profesional, siapa yang lebih bagus ya dia yang ini main gitu. Nah, khusus untuk man of the, oh ya sebelum itu ini loh, banyak sekali yang kesal dengan Darmian. Aku sih agak kesal terus terang aja. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kesalahan Darmian itu sebenarnya, kalau penjelasan Darmian katanya dia dengar Barella manggil untuk diberi umpan. Nah, mungkin dia salah memberikan menerka di mana posisi Barella, makanya dia kasih heel pass, kasih umpan tumit itu ya, padahal Barellanya agak di samping dan langsung dihajar sama siapa ya, lupa aku. Itu memang mereka cepat sekali mengantisipasi ini bola tumitnya Darmian, plus memang umpannya nggak terlalu bagus. So kalau aku menilai permainan Darmian, aku akan beri solid 6,9 6,8 dia dapat. Dalam fase menyerang dia memang ya kita sama-sama tahu, tapi dalam fase bertahan menurutku dia sangat solid. Dia memberikan kesempatan Bisek beberapa kali maju ke depan. Dia benar-benar menjaga area flank atau sayap kanan kita susah ditembus. Gitu sih untuk Darmian. Jadi aku nggak akan ikut-ikutan mencak-mencak kepada Darmian, itu satu kesalahan. Tapi kita lihat secara keseluruhan Darmian bagus mainnya. Oke, kalau berikutnya adalah yang jadi man of the match itu adalah Barella ternyata. Kalau aku kan bilang wah ini Sommer lah ya man of the match. Sommer itu dia melakukan 5 penyelamatan loh, aku tunjukin ya. Kalau bukan Sommer itu aduh kalau si Joe Martinez itu kayaknya kita sudah akan kebobolan. Nih 5 penyelamatan, 3 penyelamatan dari dalam kotak penalti. Luar biasa sih menurutku si Sommer. Tapi ternyata yang terpilih sebagai man of the match itu adalah Barella. Kalau kita lihat Barella, ya Barella memang tampil luar biasa. Ini kalau kawan-kawan lihat dia, woi ada di mana-mana ini Pak. Dia 91% akurasi passingnya. 91% loh. Mungkin kawan-kawan kalau kita bandingkan dengan Rodri misalnya ya, Rodri itu pasti lebih ini 93%. Tapi kalau kawan-kawan bandingkan Rodri itu misalnya lihat nih, dia itu melakukan 88 passing, sedangkan Barella itu cuma 53. Kebanyakan umpan-umpan City itu kan horizontal ke belakang kan. Sedangkan Barella umpan-umpan dia bisa dikatakan mungkin 50-60% itu progresif ke depan. Dan itu dapat 91%. Sorry, 50% ke depan itu aku asal aja ya, aku nggak lihat datanya. Tapi intinya adalah kebanyakan Barella itu umpannya ke depan. So, menurut setelah aku pikir-pikir ya pantas sih dikasih man of the match, mainnya luar biasa gitu. Kapten, aku nggak ngelihat Barella marah-marah seperti yang biasa. Kayaknya memang ketika dia pegang ban kapten dia sadar wah aku nggak boleh main nih kayak sebelum-sebelumnya. Itu Barella, Sommer. Tapi kalau aku sih tetap, kalau aku yang milih man of the match, aku tetap pilih Sommer sih. Alright, itu dulu kayaknya ya. Ini lumayan panjang, berapa 24 menit loh. Sekali lagi aku sempat ngelihat ya, aku sendiri puas dengan permainan Inter. Tapi aku ngelihat di beberapa medsos di Facebook banyak yang memaki Inzaghi, banyak yang mencerca. Kalau mengkritik kan beda ya. Kalau mengkritik tuh kayak gini, wah ininya kurang pas nih, Darmian itu kurang pas, harusnya Dumfries yang main, atau Bisek itu harusnya nggak jadi starter. Itu kritik. Tapi kalau mencerca, memaki, wah dasar Inzaghi goblok, wah permainan kayak sampah. Nah itu kan
Come on. Terus ada yang bilang, wah itu penyusup itu bukan fans Inter, itu sebenarnya cuma biar dapat aja ngata-ngatain. Karena bahkan komentar dari Rodri, komentar dari siapa itu ya, Akanji, mereka malah memuji Inter. Yang agak menyenggol Inter itu si Guardiola. Dia sempat bilang, wah memang susah bagi kami menciptakan peluang melawan Inter yang bertahan dengan sangat baik, dengan bertahan sangat dalam. Ini kan kayak agak nyenggol dikit, kalian mainnya bertahan banget kan gitu. Tapi selain itu semua komentarnya positif. Masa ada malah fans mencerca? Ingat bro, nilai atau value atau harga squad City itu jauh banget di atas Inter. Inter itu cuma ngandelin pemain gratisan aja. So aku terus terang puas dengan hasil kemarin, hasil tadi pagi. Kalau kawan-kawan gimana? Boleh aja kawan-kawan beda pendapat, nggak apa. Aku nggak pernah menghalangi perbedaan pendapat, tapi aku juga boleh beda pendapat kan gitu. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan terima kasih ada yang nyawer. Buat kawan-kawan yang ingin mensupport bisa dengan nyawer, bisa dengan bisa dengan join member. Terutama dengan saweran ini ada beberapa yang nyawer walaupun tidak saat live. Aku benar-benar apresiasi, aku benar-benar berterima kasih karena kondisi kesehatan aku belum bisa lagi seperti sebelumnya. Biasanya kan kawan-kawan tahu lah, aku 10:30 live sampai jam 1 sampai jam 12 minimal. Untuk beberapa minggu ke depan nih aku belum bisa lagi kayak gitu. Oke, ya mungkin minggu depan sudah lihat kondisi kesehatan dulu lah. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sorry namanya bukan live ngalor ngidul, tapi ngobrolnya juga ngalor ngidul ya. Mungkin podcast memang harus kayak gini kali. Ciao.